Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Ini saya agak ngelayap. Kenapa ngelayap? Soalnya ketiduran pas gitu kesenggol. Aduh, HP bunyi, Ari udah datang. Nah, kalau nunggu lama sorry ya bos Ari. Nah, ini sampai sobek nih, sampai sobek ngait. Aduh, kan saya mau syuting gitu. Kecapean baru datang, habis ada acara baru datang, kecapean kali ngelayap, belum salin acan ya, jadinya pakai baju dinas nggak sengaja ya, sorry ya, agak resmi bajunya. Nah, jadi kali ini kita jumpa lagi, ingin menguak sesuatu yang memang cukup mengganggu, yaitu apa, ada keluarga yang diganggu dan sampai turun ya. Dulu tuh yang diganggu anak yang pertama sampai meninggal gitu ya. Jadi kejadiannya hampir sama ya, nggak bisa jalan, lumpuh gitu, nggak bisa jalan, nah sampai meninggal. Dan terus anak yang kedua lumpuh lagi sekarang, saat ini keadaannya sudah memprihatinkan gitu. Nah, akhirnya prihatin, ingin cari tahu ya, kita ingin cari tahu sebenarnya ada apa dan kenapa. Nah, jadi kita coba bantu cari info ya. Kasihan juga soalnya yang jadi anaknya ada 3 semuanya, tinggal yang kedua ini masih ada, tapi keadaannya sudah nggak bisa jalan ya, kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh. Malah ketawa nih. Kenapa ketawa kalian? Menertawakan apa? Didinya ayah Ari. Ayo. Menertawakan apa kalian? Apa yang ditertawakan? Kamu ngapain ada di keluarga itu, ada di rumah itu, ha? Ada yang nyuruh? Ada yang nyuruh? Bukan urusanmu. Urusan saya sekarang. Sekarang urusan saya. Untuk apa kalian di situ? Ketawa melulu. Kamu disuruh manusia atau datang sendiri? Disuruh manusia apa datang sendiri kalian? Urusannya denganmu apa? Urusannya dia datang ke saya minta tolong, keluarganya minta tolong saya. Bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa mau menolong dia? Ya karena dia manusia, saya juga manusia, sesama manusia saling bantu. Bodoh. Bodohnya kenapa? Kasih duit, jangan mau. Dia tidak mengasih apa-apa kepadamu. Kenapa kamu mau membantunya? Ya itu kan kewajiban saya. Nggak dikasih duit juga ya harus mau. Zaman sekarang tidak bisa. Kok kamu tahu duit? Nggak. Tahu duit ya? Karena aku yang dibayar. Oh, tuan kamu dikasih duit.
Oh, jadi tuan kamu Setiap dikasih duit. minta tolong harus ada duitnya. Hmm. Oh iya iya, iya. Jadi kalian tahu duit karena tuan kalian sering menerima pesanan. Ya, kamu tahu itu. Sering menerima pesanan, suka disuruh gitu. Ya, Oh, duit membuatmu bahagia. iya emang benar sih duit buat bahagia. Karena nggak ada duit repot. Nggak bisa melangkah kemana-mana, iya benar. Sekarang urusan kamu apa? Urusannya. Urusannya, jadi saya mau tahu tujuannya apa tuan kalian tuh? Apa hanya Kalau karena mau bayaran? tahu, kamu harus bayar lebih tinggi dari yang menyuruhnya. Saya harus bayar lebih tinggi. Lebih tinggi. Oh. Memang dibayar berapa itu? Dibayar berapa duit bos kamu? Wah, tinggi. Berani Berapa? bayar tinggi. Berapa? Sekarang kamu berani bayar berapa? Tawar menawar ini, tawar menawar duit jadinya. Kalau sudah bayar apapun kamu mau, kami pasti bisa melakukannya. Lah saya nggak punya duit, gimana kalau saya nggak punya duit? Jangan punya kemauan kalau tidak ada duit. Oh, kalau nggak punya duit jangan banyak tanya gitu. Ya ya. Ya tapi kan tadi dia manusia, saya harus bantu. Gitu. Manusia perlu makan tidak? Perlu. Manusia harus membeli apa dengan apa. Ya. Kalau tidak ada duit jangan mau. Karena tidak ada duit kalian tidak bisa makan. Jadinya nggak kuat ya tenaganya. Nggak bisa. Jangan mau. Ya. Ada benernya kamu, ada benernya. Berarti kamu dibodohi. Iya, bukan dibodohi. Bukan dibodohi karena kalau selalu minta uang, nggak semua manusia punya uang. Harus. Mau ada ataupun tidak harus tetap ada. Iya, tapi kan manusia nggak semuanya punya uang. Banyak juga manusia yang susah. Tolong. Berarti dia punya. Ya, minta tolong itu butuh bantuan, bukan artinya punya uang. Bantuan itu harus ada duitnya. Kalau tidak ada, jangan mau. Jangan mau. Kamu pakaian bagus. Dari apa? Dari duit. Intinya kamu tidak dibodohi, makan tapi kamu bodoh. Duit. Kamu minum harus ada duitnya. Enggak lah, kalau minum ada air banyak di sumur. Pakaian bisa aja dikasih sama yang lain. Tidak bisa, yang ngasih juga tetap ada duitnya. Yang ngasihnya juga beli pakai duit. Berkuasa. Iya, yang ngasih kan dia banyak duit. Kalau kita nggak punya duit bisa aja dikasih sama orang. Ya kamu kalau tidak punya duit jangan mau membantu yang tidak ada duitnya. Bodoh. Oh gitu. Terus saya harus ngapain? Ada duitnya dulu. Ayo. Bayar ke siapa? Ke kalian? Bayar dulu. Bayarnya ke kalian apa ke bos kalian? Tunjukin dulu. Nanti kamu anterin ke pos. Nah, bos kamunya di mana? Saya kan nggak tahu nganterinnya harus kemana. Duitnya dulu baru aku tunjukkan. Kami tidak sebodoh. Kamu berani bayar berapa? Baru kami sampaikan. Gini aja, kalian dikasih apa sama bos kalian? Wah, banyak. Apa aja? Makanan apa lagi? Kayak apa makanannya, seperti apa? Kamu tidak sanggup, apalagi makanan. Kalau makanan saya banyak. Saya bisa bantu kalian lebih banyak. Makanan kami tidak sembarangan. Apa? Makanan kami dibeli dengan duit yang banyak. Apa duit? Contohnya apa? Makanan kayak apa? Makanan yang paling susah ditemui. Apa? Ya saya mau tahu apa. Siapa tahu saya punya. Yang paling gampang. Apa itu? Hanya asap. Asap. Kalau asap mah banyak. Tidak sembarangan asap. Kami tahu asap yang dibeli dengan duit yang tidak. Oh ya, itu namanya wangi-wangian.
yang paling Kemenyan. mahal, yang paling banyak duitnya. Oh, apel jin biasanya. Bukan. Itu saja dulu yang kamu penuhi. Coba. Sanggup nggak? Asap apa ya? Bingung, rokok. Bukan hanya itu, ada satu lagi. Apa lagi? Yang kamu Apa? bilang rokok juga ada. Tapi yang besar bentuknya. Besar kayak gimana? Yang ada merah-merahnya. Ya, saya punya itu banyak. Coba sekarang. Ya nggak bisa, itu di rumah saya. Ingin merasakan rokok kalian. Itu di rumah saya, nggak bisa ngambilnya, susah jauh. Harus ada dulu. Minimal itu nanti aku kasih tahu apa mau. Oh Ya, itu, kami kasih tahu cara memakan. berarti asap rokok yang mereka inginkan. Pokoknya yang kalian inginkan saya punya, cuman belum diambil di rumah. Nah, saya mau tanya yang lain. Itu bos kalian itu menerima pesanan kalau banyak manusia yang disuruh sakit gimana? Ya, Atau ada lagi selain kalian? Apa selalu kalian yang dipakai atau ada lagi? masih banyak. Oh banyak. Dari mana saja? Wah, banyak dari mana-mana. Dari mana-mana. Kalau kalian tinggalnya di tempat seperti apa? Apa di pusaka atau di benda atau memang panggilan? Kami mempunyai rumah sendiri. Oh, kamu punya Tapi tempat. kami dipanggil ketika ada disiapkan makanan. Oh, berarti panggilan. Berarti kalian memang punya tempat tinggal sendiri? Oh iya, kami juga mempunyai rumah. Oh, bukan berada di benda atau apa, bukan? Oh tidak. Jadi kamu sengaja dipanggil. Ya. Kalau manggilnya itu gimana dia? Ada hari tertentu nggak? Oh tidak. Yang penting ada itu ya. Berarti yang manggil kamu bukan hanya dia aja dong? Oh, bukan. Berarti siapapun? Ya. Siapapun yang manggil, itu kalian datang gitu? Asal memenuhi syaratnya. Asal memenuhi syaratnya? Iya. Kalau nggak memenuhi syarat, kalian nggak datang? Tidak mau. Tidak akan datang. Nanti dia untung, kami tidak. Nah, kalau gitu kita nanti bisa saya kasih, tapi kalian tinggalkan kerjaan orang itu berarti. Oh, harus lebih banyak lagi. Oh, harus lebih banyak. Kami bisa saja pergi dengan mudah. Iya. Tapi kamu harus menyiapkan lebih banyak. Bisa, saya Kami ada. minta. Saya ada. Ya, saya ada pokoknya kalau Coba benda itu. sekarang lihatkan dulu. Iya, di Kami rumah susah minta. nyari. Iya, nanti susah nyari Rokok. saya. Jaraknya jauh, saya nggak bisa jalan cepat. Nah, Nah, yang jadi paling gini. gampang dulu, yang tidak berat rokoknya dulu. Ya, nanti saya ambil. Berarti nanti bantu saya ya. Oh, gampang masalah itu. Ya, Apapun nah, masalah terus- beres dengan kami. Yang penting ada itunya. Iya. Terus nanti kalau saya butuh lagi kalian, saya harus kemana kan? Nggak tahu tempat kalian. Tenang saja. Siapkan dulu syaratnya. Panggil nama kami 3 kali. Kami akan datang secepat mungkin. Tapi kan kalian juga punya ini, berarti punya apa namanya? Punya yang lain, punya pengikut atau punya masyarakat juga di tempat tinggal kalian. Iya, tentu saja. Tapi kami bebas. Bebas kayak gimana? Apapun yang kami lakukan itu tidak ada dilarang oleh pimpinan kami. Kemanapun kami pergi itu dibolehkan saja. Maksudnya kan gini, kalau saya tahu tempat tinggal kalian ya, berarti kan bisa lebih banyak saya bawa buat teman-teman kalian juga, buat raja kalian Kamu. juga. Nanti kamu dapat pangkat dari Perlu raja. berapa banyak kamu? Hmm? Perlu berapa banyak? Ya saya datang aja ke tempat kalian kan, jadi lebih bisa bawa banyak. Terus raja kalian juga nanti kan bisa senang sama kamu. Tapi bisa saja kalau dia banyak kita dapat tambahan dari raja. Iyalah, nanti senang raja kalian. Dia tidak mengasih. Ya ini kan ngobrol namanya, ini kan ngobrol. Kalau ngobrol itu nggak perlu ada, berarti rencana. Sekarang gini aja tuh. Kamu bilang kamu simpan di rumah. Iya, Nah, rumahmu di mana? rumah saya di sebelah sana nih, saya tunjuk nih sebelah sana. Sok dicek aja. Sebelah sana. Ya, Awas kalau tidak ada di sana. iya ada di atas, Awas sok kau. cek. Aku Saya nggak tidak bohong. kasih tahu. Kamu tunggu di sini ya. Jangan sampai dia pergi. Oh dia mau ngecek ke rumah. Kamu jangan ambil dulu.
Sedikit saja boleh kan? Ntar kalau dia ngambil gimana? Mungkin dia sudah janji. Oh gitu. Kamu udah lama sama dia? Kamu selalu bareng sama dia nggak? Ya, barang. Selalu bareng? Kalau dapat tugas selalu berdua? Kadang dia bodoh. Kenapa bodoh? Dia mau saja mengikut apa yang orang lain mau. Ya kan dia tergantung bayaran tadi. Kalau dikasih dia mau. Mana bagianku? Mana? Ada. Wangi. Wah, wangi. Kamu mau? Tapi ada. Ada. Nah, itu buat kami semua. Iya boleh buat kamu semua. Baiklah. Kalau begini kan enak. Kamu perlu apa? Tapi itu nggak ada lagi. Saya. Wah, lihat saja kamu. Wah. Itu nggak ada lagi, cuman segitu. Terus? Karena itu juga saya dikasih orang, nggak sengaja. Bekas orang. Tapi enak. Nanti kalau ada saya bawakan ke tempat kalian. Aku yang lebih dulu. Mau apa? Kalau ada nanti saya bawakan ke tempat Mau kalian. kamu apa? Nanti saya nggak mau. Sekarang saya cuman mau kamu tinggalkan, jangan ganggu keluarga itu. Itu aja udah. Kamu cabut. Bisa harus ada bayarannya dulu. Ya kan tadi udah itu bayarannya tadi Tapi perjanjiannya. kan belum semua. Aku hanya ingin ngasih tahu rumahku untuk mengajak teman-teman lebih banyak. Iya itu semua buat kalian. Semua buat kalian. Baik. Nanti kalau ada lagi yang banyak saya bawa lagi. Itu juga bekas orang dulu. Sama seperti bos kamu dulu, dia punya. Terus dia nggak begitu lagi disimpan di saya tahan. Tapi enak Gitu. tuh rasanya. Aku mau coba. Itu orang besar loh, pesanannya lebih banyak loh. Dia Benar atau tidak? Kamu iya, akan memberikannya. jadi dulu tuh ada orang yang sama seperti bos kamu, suka ngerjain orang. Nah, akhirnya dia berhenti datang ke saya gitu. Dia tobat, diserahkan itunya ke saya. Saya simpen Kamu mau ngasih sama siapa? Sama dia. buat kamu aja, Kamu siapa? buat kalian. Nanti kalau ada yang banyak lagi saya bawa ke tempat kalian biar bos kamu seneng nanti tuan kamu. Janji lebih banyak dari itu. Ya, mudah-mudahan ada yang tobat lagi nanti. Kalau ada yang tobat lagi saya bawa buat kalian gimana? Hanya cuman sedikit. Tapi nanti banyak. Itu tadinya banyak udah kebuang itu. Tadinya ada 5 kali dari itu Udah tadinya. aku itu. Ini saja. Tadinya ada 5 kali dari itu tadinya. Baik, kamu tunggu dia. Aku yang bawa itu. Tidak bisa. Itu. Kamu salah. Udah nggak usah berebut, kan itu masih banyak. Dibagi dua aja, dibagi dua. Lebih baik aku nyari ke tempat dia. Oh mau lihat? Ya, Ya udah lihat aku dulu. cari. Dia nggak percaya kayaknya. Iya. Iya. Oh nggak percaya. Kejar kau. Oh nggak percaya berarti sok aja. Kalau nggak percaya lihat aja. Tempatnya kayak gimana? Ada di lubangnya. Awas kalau kamu. Oh lihat aja. Benar enggak? Lewat jalan mana? Di sini lurus aja. Kok dia nggak percaya sama kamu sih? Kenapa dia nggak percaya sama kamu? Bagi kami siapa yang cepat siapa yang dapat. Oh gitu. Kan dia temen kamu, suka bareng-bareng terus. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanan tetap makanan. Siapa yang cepat dia yang kenyang. Kamu mau apa dari itu? Saya cuman itu aja tadi. Nanti manusia itu tinggalin. Kenapa itu dia? Kenapa dia? Hah? Bodoh dia. Bodoh kenapa? Mabok dia. Oh dia makan berarti? Enggak? Tidak tahu. Aku lihat tuh. Awas kau. Mabok kali kebanyakan. Dia kebanyakan kali. Coba tanya.
Salah makan kali dia, makan yang Kamu mana? bohong. Kok kamu bohong? Dia salah masuk. Kamu serakah. Salah masuk? Tanya salah masuk. Bodoh. Kamu yang bodoh. Masuk yang mana? Kasih tahu dia, kasih tahu masuknya yang mana. Aku masuk yang paling ujung. Aku sudah umpetin dikit. Salah masuk. Dia masuk ke ruang sholat saya kali, salah itu. Kasih tahu, kasih tahu. Kasih tahu dia. Biarin aja, biar dia rasa itu buat aku semua nanti. Ada yang begini. Curang kamu. Kok kamu sama temen gitu? Aku tidak peduli. Yang penting Nggak peduli? aku bisa kenyang. Yang penting kenyang. Kalau dia Nanti kalau dia berarti nggak tempat mau aku bantu semua. gimana? Kalau dia nggak mau bantu kamu gimana? Nggak ada temannya nanti kamu. Oh, sendiri pun aku bisa melakukan apapun. Tidak ada apa-apa. Kamu saja yang bodoh. Masuknya salah. Iya dia salah masuk berarti. Malah diketawain. Jadi dikerjain sama dia ya. Dia udah tahu ada ruangan yang panas menurut dia. Nah, dia kasih tahu masuk ke ruangan itu. Makanya jangan mau ambil. Usil loh dia. Nanti kalau dia nggak mau bantu kamu gimana nanti? Sendiri kamu kerja. Hah? Nanti kerjanya sendiri kamu. Wah, pulang ya. Hah? Kabur dia. Pulang. Kabur dia. Bodoh. Aku yang menang. Aku makan banyak. Itu ngejebak dong kamu. Masa rebutan kalian aneh? Bukannya kerja bareng kok rebutan? Tidak bisa. Aku yang Kenapa? kerja paling berat. Hmm. Jadi aku yang lebih banyak. Memang dia ngapain aja kerjanya? Dia. Kerja dia ya. Dia mah cuma nakut-nakutin saya. Nakut-nakutin gimana? Manggil-manggil nama. Membuat suara. Hmm. Tutup pintu. Hmm. Blur. Jadi manusia-manusia di sana takut. Cuma nakut-nakutin. Iya, aku nih yang capek. Berarti dia nggak bisa buat penyakit Oh enggak. sampai orang sakit Aku gitu yang dia capek. enggak. Aku yang membuat itu semua. Berarti dia enggak. Mau buat dia sakit gampang denganku. Oh, jadi tugasnya beda-beda. Makanya kamu harus dapat lebih Oh banyak. iya, kan aku yang kerja, aku yang capek, aku yang dapat banyak. Berarti kamu suka ganti-ganti tuan, ganti-ganti bos. Iya, Asal siapapun yang bayar gitu, Oh, yang iya. kasih. tentu saja. Nanti kalau pernah ada nggak kamu nih disuruh sama bos yang sekarang ya. Hmm. Nanti kalau ada yang ngasih Ya, aku nyuruh pergi kamu. lagi. Oh. Kalau nyuruh nyakitin bos yang itu gimana nanti? Hmm. Ada bos Asal baru nih. sesuai. Oh, jadi kalau ada bos baru terus disuruh nyerang bos yang lama Makanannya itu lebih banyak lagi syaratnya. Bisa saja. kamu lawan juga itu. Oh iya, Oh, asal gitu. syaratnya lebih baik. Berarti dia bisa nyerang tuannya. Berarti kamu bisa nyerang mantan tuan kamu ya? Oh, jangankan cuma satu, semua Tuhan juga aku bisa. Termasuk meskipun tuan yang baru. Oh iya. Kalau asalkan bayarannya syaratnya lebih tinggi. banyak. Berarti ini mah tergantung bayaran nih. Jadi kayak manusia ya. Pesanannya lebih Sekarang gede ya aku diambil. Tanya kepadamu, mau apa? Mau saya sekarang itu aja. Nanti tinggalkan keluarga itu. Oh. Terus nanti saya datang lagi ke tempat kamu bawa lebih banyak. Bisa Gitu. saja, mudah. Tapi Iya. buat apa kamu datang ke tempatku? Ya nanti kalau saya butuh apa, butuh pertolongan, siapa tahu lebih besar nanti harus raja kamu yang Raja Kerjanya? pernah keluar. oh kamu saja sudah kuat. Oh iya. Hmm. Cuman membuat celaka manusia gampang dengan tidak perlu rajaku. Oh gitu ya, tapi kan supaya raja kamu seneng. Tapi iya benar apa kata kamu. Iya. Semakin banyak bala tentaranya keluar,
semakin rajaku senang. Iyalah kalau saya datang ke tempat kerajaan kamu terus nanti Oh, tuan kamu tahu bahwa ada yang datang membawa persembahan untuk kamu kan dia bangga. wah. Iya Tapi nanti jangan kan. lupa sebelum kamu bawa ke rajaku, sisakan buat aku terlebih dahulu, sembunyikan. Oh gitu ya. Iya, Ini mirip manusia nih kalau gini. sembunyikan terlebih dahulu baru bawa ke rajaku. Oh iya siap. Hmm. Baiklah, aku kasih tahu. Tapi yang itu buat aku ya. Iya yang itu buat kamu, buat itu yang tadi nggak dikasih. Enggak, aku simpan dulu, belum aku ambil. Nanti setelah ini aku ambil. Mm-mm. Tempatku berada di bukit. Bukit sebelah mana? Sebelah sana. Tidak jauh. Ciri-cirinya gimana? Ada pohon yang besar, tengahnya ada lubang. Cabangnya cuma 2 ke atas. Oh ada cabangnya pohonnya. Iya. Cabangnya 2 ke atas. Ya. Dan akarnya banyak dari atas. Di sampingnya ada batu kecil. Nah raja kamu tuh tinggal Nah, di di. batunya itu. Oh. Nah, untuk tempatku di pohon-pohon itu. Hmm. Semua bala tentaranya ada di pohon itu. Nah raja kamu tuh awalnya dari mana tadinya? Hmm, Asalnya dari mana dia tadinya dulunya? Dia berasal dari gunung. Tapi dia diusir, dikalahkan. Diusir dikalahkan. Iya. Terus? Akhirnya dia pergi ketemu tempat itu. Dan dia mendirikan kerajaan yang baru. Mendirikan kerajaan yang baru di situ. Iya, Oh awalnya dari gunung. gunung. Hmm. Berarti di gunung itu dia diusir. Kenapa dia diusir? Karena dia ingin menguasai semua wilayah yang ada di gunung itu. Awalnya dia Mahapati, tapi dia ingin menguasai semuanya. Akhirnya kalah dan dia diusir. Awalnya Mahapati dianya. Sekarang dia menjadi raja bagi kami semua. Mahapati yang ingin menguasai seluruh kerajaan di gunung itu. Oh gitu. Akhirnya diusir karena dia Iya. kalah politik ya. Kalah ilmu politik jadinya diusir. Tapi dia berhasil mendirikan kerajaan baru. Iya, tentu saja karena keilmuannya memang cukup hebat. Tapi dia tidak pernah keluar dari kerajaannya. Kamu jika ingin masuknya dari sebelah utara pohon itu. Memang ada apa di utara pohon itu? Karena itulah pintu masuknya. Untuk ke raja itu. Iya, Oh itu khusus untuk raja. sebelum kamu datang ke hadapan raja itu ada para penggawanya. Di situ. Ya. Nanti jika kamu datang ke tempat itu berhadapan dengan para penggawanya, Iya. panggil aku, nanti aku yang mengajak masuk ke dalam. Nah kamu kenal dengan raja kamu tuh di mana? Aku, Iya. aku itu salah satu dari tentaranya dulu. Oh kamu juga ikut diusir di sana. Iya. Oh jadi pengawal setia. Karena aku menghancurkan bala tentara yang lain. Lalu kalian kabur setelah Iya. bertempur. Iya. Ya. Aku mengikuti itu. Makanya aku tahu semuanya. Ya. Berarti raja kamu dari dulu gimana? Dulu suka ada bantu manusia yang nyuruh nyakitin orang? Oh iya, sebelum dia mempunyai kerajaan. Oh dari dulunya memang begitu. Iya. Tapi di sana. Di sana. Oh jadi sekarang udah pindah tetap begitu. Dulu di sana Manusia suka yang datang ke gunung itu banyak yang minta dulunya dulu sebelum ke dia. Hmm, Oh jadi dia. dia mengatasnamakan raja di gunung itu. Akhirnya jadilah masalah begitu. Itu Ketahuan. kamu tahu. Oh iya. Akhirnya rajanya tahu dan akhirnya ngusir kalian. Iya. Seperti itu. Terus sekarang gimana dong? Setelah raja kamu pindah ke sini di sana gimana? Masih ada yang ke sana nggak? Oh, di sana manusia yang datang ke sana masih ada. Oh masih ada. Masih ada. Terus nanti siapa yang ini? Tidak ada yang ngasih.
meskipun dia memohon bersujud, tidak ada yang ngasih di sana. Nah, tapi kok kenapa datang ke sana? Karena manusia tidak tahu, karena rajaku lah yang membuat manusia. Berarti yang datang ke sana nggak merasakan hasilnya dong? Oh tidak. Oh, Hanya berarti cuma yang baru pakai terus saja. ya? Yang baru lagi, yang lamanya nggak datang lagi. Iya, sekali 2 kali udah tidak datang lagi. Akhirnya dia mencari tempat lagi. Dan sekarang terkenal rajaku tempat itu. Oh gitu berarti ya. Berarti dia itu dulunya diusir karena memang mengadakan hal-hal seperti itu. Nah, jadi gini, kekuatan raja kamu tuh dari mana? Wah, kuat sekali. Kuat. Kok bisa kuat tuh? Dapat Wah, ilmunya kamu dari datang mana? saja ke sana. Aku tidak tahu. Enggak, saya pengen tahu kok dapat ilmunya dari mana, kok bisa kuat begitu ya? Kok kamu nggak bisa sekuat Yang dia? namanya Mahapati tadinya Hmm, tidak bisa dianggap remeh kekuatannya. iya. Pasti semua para penggawa kerajaan memiliki pusakanya sendiri masing-masing. Nah, rajaku juga memiliki itu. Mm-mm. Dari situ Gitu. Dari apa? pusaka tentunya. Seperti apa bentuknya? Wah, seperti pisau kecil. Seperti pisau kecil. Manusia sering menyebutnya bentuk itu dengan golok, Hmm, tapi kecil bentuknya. hmm. Tidak ada pegangannya. Tidak ada. Pegangannya kemana? Sudah lama tidak ada. Nah, kamu jika ingin tahu, kamu datang saja ke sana. Dia selalu ada di sampingnya atau belakangnya. Dia tidak pernah meninggalkannya itu. Nah, kamu pernah nggak saat mau datang menyakiti orang, terus kamu nggak bisa masuk karena ada kekuatan di benda, Oh iya, tentu saja. di pusaka juga? Kok bisa? Berarti pusaka lawan pusaka dong. Gimana? Kamu melawan makhluk yang ada dalam pusaka itu berarti? Itu gimana ceritanya tuh? Oh, Ini menarik nih. Sebenarnya itu memalukan bagiku Kenapa memalukan? karena aku Kenapa? tidak bisa masuk. Iya. Jadi itu dari pusaka apa itu jenisnya? Sudah 2 kali aku Hmm. seperti itu menemukan. Yang satu dia pusakanya Oh, keris ya, ya. keris. Yang kedua, Yang kedua dari tongkat. tongkat. Jadi ceritanya gimana tuh? Aku tidak tahu dia memiliki itu. Ya. Aku mau masuk seperti biasa dengan caraku. Iya. Aku tidak mau menyebutkan caraku. Oh iya, iya. Terus? Masuk. Mudah masuknya. Oh, kamu udah masuk? Masuknya mudah. Iya. Tapi sudah masuk. Kenapa? Aku dia hancurkan habis-habisan. Oh, dikepung. Mereka keluar semua. Gagah. Mereka keluar semua. Aku ditampar habis-habisan. Wow. Oh, aku langsung lari. Lari. Takut dia kekuatannya. Setara dengan rajaku. Oh, gitu. Sama dengan kekuatan raja kamu. Iya. Akhirnya kamu kabur. Iya. Nah, ini kalau masuk ke orang yang sakit sekarang, katanya dulu dia pernah punya keris 2 saat itu. Sekarang kerisnya nggak ada, itu hilang mendadak. Itu gimana itu? Kamu tahu nggak? Bagikan dulu. Oh, Karena kamu itu tahu. kekuatannya di bawahku mudah. Jika kekuatannya. Nggak mungkin. Oh. Berarti bisa saja kamu ngakalin dari yang lain. Tidak. Itu cara
menghilangkan kerisnya kamu gimana? Nyuruh siapa? Nyuruh manusia atau gimana? Ya, kamu tahu. Nah, yang kamu ceritakan itu kan masuk ke rumah ini kan dulu. Tahu saya sekarang. Aku ketahuan lagi lah. Nah, iya, soalnya orang ini keluarga ini dulu bilang dulu punya keris sepasang. Nah, kerisnya kecil sepasang disimpan. Ya, Nah, sewaktu itu belum sakit-sakitan dia dan anaknya masih hidup. ya. Nah, pas hilang katanya mulai sakit-sakitan dan anaknya ada yang meninggal dan lumpuh semua. Itu memang kerjaanku. Oh, gitu. Jadi cara kamu menghilangkan kerisnya gimana? Nyuruh orang tuh kok bisa orang itu sampai nyuri keris itu? Diapakan orang itu sampai mau nyuri keris itu? Aku masuk ke dalam mimpinya. Ya. Wah, bukan ini. Oh, gitu ya. Setelah dia mulai Percaya. aku mulai membisikkan sedikit demi sedikit. Kamu bilangnya apa ke orang itu biar percaya? Kamu bilang apa? Kesaktian. Kesaktian. Kamu mau apa? Itu warisan kamu. Sebetulnya itu hak kamu. Dia nipu orang ya. Sebetulnya itu hak kamu bukan hak dia Makin gitu. percaya. Wah, bukan hanya sekali aku masuk ke dalam mimpinya, menunjukkan bersinar itu. Ya, bahwa itu hak kamu gitu. Bersinar. Oh, Bisa gitu. menghancurkan apa. Jadi kamu ngasih tahu dia kalau itu tuh bukan hak dia, Iya. sebetulnya hak kamu gitu. Ambil saja. Itu hak kamu, bukan milik Oh, dia. gitu. Ambil saja. Kamu rayu terus. Ayah. Akhirnya diambil di bawah. Sembunyikan di bawah keluar. Nah, baru aku bisa masuk. Oh, gitu. Tapi nanti kalau keris itu ketemu terus disimpan lagi di rumah Ya, gimana? aku tidak bisa masuk lagi. Oh, kamu nggak bisa masuk lagi? Keluar lagi aku. Keluar lagi? Iya. Takut. Terus keris itu dibawa orang itu jadinya? Iya. Itu siapa itu? Aku tidak bisa. Lah kan sudah dikasih tadi, kamu sudah saya kasih. Itu buat kamu. Loh, yang pasti. Kan kita sudah berteman, itu buat kamu nanti. Wah, tidak. Hah? Yang pasti aku kasih sedikit saja. Iya. Dia bukan orang jauh. Oh, dekat. Masih sering ketemu dengan manusia itu. Iya. Sering bertatap muka. Jadi yang ngambil itu tidak ketahuan. Tidak ketahuan, tidak curiga. Pintar kan aku dari manusianya. Tapi keluarga itu juga nggak bisa ngurusnya. Sebetulnya keluarga itu sudah mau ngasih ke orang lain tadinya. Aku tidak tahu. Iya. Yang pasti itu masih ada di dalam. Aku tidak bisa masuk karena aku takut. Dia lebih gagah dariku. Mereka juga tadinya itu mau dijual kerisnya karena mereka nggak bisa ngurus. Ya bagus. Kalau begitu. Pas gitu malah hilang sama kamu, nggak jadi dijual jadinya. Tapi lebih cepat seperti itu. Lama kalau aku Tapi kalau keris itu dijual pasti ada gantinya. Ya nggak bisa. Gantinya nanti saya kasih ilmu mereka. Ilmu buat apa? Ya sama kayak keris itu. Wah, ya nggak bisa. Wah, kamu ngusir aku gitu caranya. Ya nggak ngusir lah, kan mereka kerisnya sekarang udah nggak ada, dan kalaupun ada mereka udah nggak mau karena nggak bisa merawat begitu, karena mereka semuanya sibuk kerja. Nah makanya dia kalaupun ada tadinya keris itu mau dijual aja ke tukang keris katanya. Wah, nggak mau. Tapi kan udah nggak ada. Nah dia mau minta ilmu aja lah yang biar nggak usah ngurus katanya, karena mereka sibuk gitu. Jangan kamu kasih. Kenapa? Ya aku nggak bisa masuk lagi. Kerjaanku belum beres. Ya bilang aja ke bos kamu udah beres gitu. Kan kamu udah dapat dari saya. Berapa dulu banyaknya kamu syarat buat aku? Banyak, nanti lebih banyak dari dia. Wah,
Aku nggak perlu janjinya. Hmm. Perlihatkan dulu kepadaku. Nanti aku baru. Ya kan kamu udah lihat itu aja Nah, banyak, itu nanti lebih baru banyak. sedikit. Hmm. Yang lebih banyak lah dari itu. Gampang masalah. Ya sekarang baru ada itu karena saya kan nggak ngerti belinya kemana, dapat begituan kan saya nggak tahu. Nanti coba saya tanya deh ke yang udah insap itu. Dia udah insap, jadi dia tapi tahu belinya kemana. Nanti saya beli buat kamu gitu. Siapa Bapak Insap? Sekalian, Bapak Insap? iya Bapak insap. Iya saya dapat itu dari dia. Dia dulunya sama suka ngerjain orang. Bapak tua? Iya, Bapak Insap? ya. Terus dia ngasih ke saya nih ada bekasnya ini harus gimana ya udah simpen di saya. Berarti canggih juga itu nama Bapak Insap. Iya. Dia tahu semuanya. Tahu apa? Dia tahu. Kamu katanya mau nanyakan itu kepada Bapak Insap. Nanyakan apa? Ya kesukaanku. Berarti dia sakit tahu. Oh iya, Oh, lah nggak sengaja orang dia udah insap dikasihin ke saya. Terus sekarang ketemu kamu suka itu. ya berarti Bapak Insap itu wah lebih pintar dari kamu. Bukan lebih pintar itu namanya nggak sengaja. Kamu aja yang bingung mikirnya. Masa bodoh lah. Ya udah ngapain dipikirin? Itu namanya nggak sengaja. Gitu. Sekarang gini aja, saya kan udah tahu tempat kamu nih. Nah, makasih banyak ya. Terus imbalannya buat aku apa? Ya itu nanti bawa. Sekarang bawa semua sama kamu nggak apa-apa. Wah, yang itu. Iya. Asik. Nah, yang Makan penting tadi. lagi aku. Nanti keris itu berarti kamu sudah tahu tempatnya ya. Jika kamu memberi lagi syaratnya, tambah lagi dari itu, aku beritahu kerisnya masih ada, tapi aku tidak kasih tahu tempatnya. Ya buat apa kan yang punya kerisnya aja udah nggak mau ngurus. Ya, itu mau urusan dia, mau ngurus atau tidak. Yang Iya. penting aku dapat makan, aku kasih tahu kepadamu tempatnya. Iya, karena yang punya kerisnya kan nggak mau ngurus karena tadi orang tuanya nggak ngerti, udah nggak bisa, anaknya udah nggak bisa ngurus. Jadi keris itu kan tadinya di ini ya, udah hampir kebuang kan. Udah. Cuman masih ada di dalam rumah tadinya. Kalau sampai keris itu ada di luar rumah gimana? Kamu masih bisa masuk dulu tuh. Oh, di luar? Hmm. Ya kalau di luar aku bisa. Kalau di dalam aku tidak bisa. Itu pusaka itu sudah ditenang-tenang, sudah dimasukin ke dalam ember. Iya, pusaka itu sudah hampir kebuang, ditelantarkan, tapi punya kekuatan ternyata. Mereka kan nggak tahu, makanya mau dijual sama mereka. Bodoh, tidak tahu. Ya orang itu kan ada yang suka, ada yang enggak. Kalau yang nggak suka ya nggak suka. Ya bagus, berarti lebih baik dia tidak tahu. Jadi aku gampang masuknya. Sebetulnya mungkin mereka tahu, cuman nggak suka gitu. Mungkin dulunya bekas orang tuanya, dia nggak ngerti. Oh, sudah lama itu tidak tahu. Iya. Tidak tahu asal usulnya dari mana. Iya kalau orang nggak suka ya nggak suka. Kan kesukaan orang beda-beda. Ya kesukaanku yang tadi. Kesukaan kamu aja yang itu, kesukaan teman kamu yang mana kan nggak sama. Iya. Wah. Kamu kasih tahu ke Bapak Insap kesukaanku ya. Iya, Saja ke dia, berarti dia pintar. iya, pintar menurut kamu. Iya saya juga makasih udah dikasih tahu tempatnya. Oh, jangan lupa nanti kamu bawakan ke rajaku, simpan dulu batu, sisakan. Ya, sembunyikan. Apa saya antar ke raja kamu sekarang? Naik apa kamu ke sana? Ya dari sini saya anterin wanginya aja. Oh, Disuruh kamu saya bilangnya. kalau kamu mau ke rajaku sekarang, aku tunggu di sana. Tunggu di mana? Dulu yang perginya. Kamu tunggu di sini aja. Oh, tidak bisa. Nanti jika aku di sini, kamu tidak bisa masuk ke sana. Bisa kan nanti dikasih itu, si itu penjaganya. Pasti seneng disuruh kamu saya bilangnya. Ya, harus ada aku di sana. Nggak perlu kamu di sini aja. Tunggu ya. Nanti saya bilangnya disuruh kamu nih nganterin ini gitu. Berarti seneng dia. Oh baik banget dia, sibuk tapi masih ingat sama raja gitu. Gitu ya.
Iya, nanti kata dia kan dia sibuk tapi masih ingat sama raja. Berarti nanti dia senang. Iya, Kamu bawakan yang bagus ya, yang baik. iya. Tunggu sebentar ya. Ah, siap. Nah, Dan lama-lama. oh, gitu. Hmm. Kamu menyuruh. Alhamdulillah. Aduh, ada menit Hmm. Agak liar ya, mual. Soalnya belum makan, kecapean. Nah, jadi alhamdulillah ketemu akarnya. Tadi sengaja saya pancing biar ketemu tempat mereka, markas mereka. Karena kalau ada markasnya kita lebih tahu kekuatan mereka di mana dan seperti apa. Nah, jadi keluarga ini kasihan juga ya. Kasihannya kenapa? Karena sudah lama gitu. Sudah lama sekali. Cuman sayang keluarga ini memang nggak suka dengan barang-barang peninggalan itu ya. Kenapa? Karena itu barang peninggalan orang tua tiri ya. Barang peninggalan orang tua tiri. Jadi sebetulnya keluarga ini keris tadi itu ya, si keris itu memang dari orang tua tirinya gitu. Makanya mereka nggak suka. Karena apa? Mungkin mereka dulunya nggak nerima kehadiran orang tua tirinya gitu, sehingga nggak suka pada kerisnya. Padahal kerisnya udah menjaga mereka loh katanya gitu. Kata si jin tadi ada hodamnya dalam kerisnya. Tapi ya gitulah namanya orang benci ke orangnya tadinya ya. Padahal si kerisnya nggak ada hubungannya gitu. Dan akhirnya ditelantarkanlah keris itu. Pas si jin ini mau masuk ternyata malah gara-gara hodam dalam keris itu malah dikeroyok gitu. Dan akhirnya dicurilah keris itu, diambil gitu. Dan keris itu sebetulnya sudah diketemukan gitu. Sudah diketemukan karena orang yang ngambilnya itu ternyata dekat rumahnya, sama kayak dia bilang tadi, orang dekat ya, karena rumahnya dekat. Dan akhirnya diketemukan lalu
dikasihlah karena mungkin malu ya, karena mungkin yang ngambilnya malu, akhirnya dikasih lagi ke dia, dan akhirnya malah dikasih lagi ke saya gitu. Nah padahal nggak salah loh kalau di ini, tapi ya udahlah, namanya orang nggak suka sama orang tua tiri ya, jadi semuanya dianggap nggak suka. Nah tapi ya nggak perlu juga ya, karena mungkin dia nggak suka dengan barang-barang begitu, jadinya ya nanti saya coba pakai cara lain untuk membantu menjaga mereka gitu, dengan doa, dengan amalan, dengan bacaan gitu, karena kesukaan orang beda-beda, nggak sama ya gitu, nggak sama. Mungkin karena dia nggak suka sama manusianya, jadi karena keris itu punya manusia itu jadinya nggak suka. Nah tapi alhamdulillah diserahkannya tuh diambilnya tuh ya, bukan diserahkan, diambilnya sama orang dekat, jadi diketemukan lagi gitu. Nah nanti saya liatin ya barangnya, kerisnya nanti saya liatin. Nah jadi intinya saudara semuanya, kalau ada benda-benda peninggalan leluhur kita itu jangan di ini ya, kalau saran saya jangan ditelantarkan. Kalau kita nggak suka, serahkan aja kepada orang sekitar yang memang paham dunia keris itu, ataupun lebih baik dijual lah, lumayan gitu. Kalau dijual kan jadi uang ya gitu, jadi bisa untuk bantu mereka juga, bisa untuk bantu kehidupan juga kan gitu. Daripada ditelantarkan nggak jelas, lebih baik dijual kepada orang yang suka keris, nantinya dirawat sama mereka gitu, atau apapun itu barang bendanya ya, nantinya mereka rawat kalau suka gitu, daripada dibuang-buang nanti kan kasihan juga, sayang juga itu ya, sejarah soalnya, sayang itu sejarah. Tapi kalau diserahkan kepada orang yang senang, nanti dirawat, jadi dilestarikan begitu. Bukan hodamnya ya, tapi lebih kepada pelestariannya sebetulnya, bukan ke arah hodamnya. Nah jadi pelestarian kerisnya. Nah ini karena berhubungan kebetulan ada keris ya, saya jadi ngomongin keris lagi. Nah nanti saya coba liatin. Nah jadi gini, tapi nggak wajib juga ya gitu. Tapi kalau yang seneng, kadang-kadang ada yang seneng keris ya silahkan aja. Kalau yang nggak suka juga ya nggak apa-apa, karena banyak cara. Ilmu Allah itu banyak, bukan hanya satu dua ya. Ilmu Allah itu banyak cara, berbagai macam cara. Jadi salah satunya yaitu tadi. Nah intinya tadi, meskipun kita merasa tidak ada musuh ya, meskipun kita merasa tidak ada musuh, tapi kita harus siap punya penjagaan. Penjagaan seperti apa? Contohnya sholat 5 waktu, sedekah jariah, infak sedekah jariah, itu untuk benteng hidup kita, untuk benteng harta kita gitu. Jadi benteng-benteng itu bisa dimulai dari hal sederhana, sholat 5 waktu, banyak zikir, mengamalkan doa-doa tertentu gitu, baca Al-Quran di rumah. Ini kadang-kadang rumah aja nggak dipakai sholat gitu, nggak dipakai ngaji, ya jin gampang masuk ke rumah gitu. Berbanyak baca Quran di rumah gitu ya, zikir-zikir di rumah, jadi supaya kalau ada jin-jin jahat tuh mereka bisa sungkan, bisa segan, bahkan bisa takut nanti mereka. Kalau mereka sudah sungkan, segan, takut ya kan kita nggak jadi sakit, diserang santet gitu kan. Jadi memagari santet itu mudah sebetulnya, mudah dengan kita sering baca ayat-ayat Allah, baca ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah pun itu bisa membentuk pagar anti santet gitu. Apalagi dengan sholawat itu bisa membentuk pagar anti santet gitu ya, bisa membentuk pagar anti santet. Nah jadi seperti tadi itu. Nah kerisnya nanti saya liatin ya, kalau yang ada yang suka, ada yang mau merawat, nah nggak apa-apa, nanti saya ini kan, saya serahkan kepada siapa, mangga kontak saja nomor saya yang 84, nanti saya lihatkan di sini ya. Nanti buat hasilnya buat bantu-bantu ini juga, buat bantu-bantu saya di sini juga, biar bisa buat bantu buat operasional shooting ya. Nah gitu aja lah, karena saya sudah dapat izin juga dari yang punya, udah terserah Kang buat apa gitu. Nanti kalau dijual juga bisa buat operasional kalau shooting katanya kan lumayan ya. Nah nanti yang hobi saya lihatkan di sini. Nah jadi gitu intinya.
Kita punya keris boleh, tapi tadi jangan sampai menganggap keris itu segalanya. Apalagi menganggap keris itu Tuhan kita. Nah, kalau kita merasa ada yang lebih kuat dari Allah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Karena semua makhluk diciptakan Allah. Nah gitu, termasuk khodam dan lain-lain diciptakan Allah. Nah itu aja. Jangan lupa bulan Maulid ya, untuk para alumni kesepuhan, bulan Maulid silahkan datang hadir, ditunggu kehadirannya. Karena di bulan Maulid itu waktunya pengasahan ilmu. Dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 16 ya. Dibuka dari tanggal 6, selesai sampai tanggal 16. Itu bulan Maulidnya ya, bulan Jawanya tanggal 6 sampai tanggal 16. Boleh 3 hari saja boleh, 7 hari lebih bagus gitu. 11 hari lebih bagus gitu. Nah, jadi bulan Maulid itu acara rutinan, acara tahunan untuk riyadhah khalwat khusus di sini. Nah, boleh bawa keluarga silahkan gitu, tapi nggak bisa ngobrol bebas ya. Nah, bawa amparan sendiri, bawa jaket, bawa selimut ya. Dan kalau mau camping bawa tenda sendiri, itu lebih syahdu ya, kalau bawa tenda lebih syahdu. Nah gitu, acara tahunan dibuka tanggal 6 sampai tanggal 16 gitu. Itu untuk para alumni kesepuhan atau alumni umum yang pernah belajar di sini ya, itu pengasahan namanya setiap tahun. Nah itu saja intinya, hati-hati dalam mempelajari ilmu dan hati-hati dalam ketenangan kita, karena ketenangan kita bisa saja ada orang yang mengintai kita ya, bisa saja dalam ketenangan tidak ada hal apapun menurut kita, tapi ternyata ada yang mengintai kita lalu menyerang kita. Nah jadi bentengnya adalah dengan tadi baca Quran di rumah sesering mungkin, sebanyak mungkin, itu bisa jadi benteng. Apalagi setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, sebelum tidur, wah luar biasa, bisa jadi pagar selama kita tidur, bisa dilindungi, bisa ada pagar, bisa ada aura pelindung gitu. Penting, baca Quran itu penting gitu, agar yang kiriman-kiriman bukhul dan lain-lain itu takut nanti gitu. Itu mungkin itu dulu, nanti kerisnya saya liatin nih lagi diambil ya. Intinya mungkin kita ambil hikmahnya aja ya, kita ambil hikmahnya aja. Jadi intinya meskipun keadaan tenang, kita harus tetap waspada, karena serangan ilmu gaib itu bisa datang kapanpun dan saat seperti apapun ya, tidak bisa diprediksi. Makanya perbanyak baca Quran di rumah supaya aura-aura bisa membentengi rumah kita gitu, aura-aura yang positif bisa menghalau aura-aura negatif atau ilmu-ilmu santet. Gitu aja saudara semuanya ya. Gitu. Terima kasih. Jangan lupa bulan Maulid tanggal 6 sampai pembukanya tanggal 6, terakhirnya tanggal 16 gitu, 11 hari. Nah, usahakan harus datang, usahakan gitu. Tapi kalau nggak bisa banget ya nggak apa-apa, tapi diusahakan demi kebaikan gitu. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Sesuaikan dengan waktu aja, karena bisa 3 hari bisa. Itu aja mungkin, terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.